zakat emas itu harus dibayarkan setiap tahun, Ustaz? Yang kelihatan bertambah di mata manusia, Allah mengatakan yamhaqullah. Hasil daripada harta waris itu yang dibagi sesuai dengan pembagian hukum waris yang ada dalam syariat Islam. Saya mau bertanya Ustaz mengenai zakat perhiasan emas. Nah, Saya mempunyai perhiasan sekitar seret berapa? 50 emas. 50 gram. Ya, 5 berarti satu emas itu 2,5 gram ya Ustaz? Baik, 50 emas. 50 emas bukan 50 gram ya. Ya. Baik. Apakah zakat emas itu harus dibayarkan setiap tahun, Ustaz? Baik. Baik. Ya. Baik. Cukup Ibu? Baik. Barakallahu fiik. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang zakat emas yang dihitung oleh kebiasaan di sebagian negeri dengan sistem 1 emas. Ya, bukan 1 gram, dan 1 emas bagi mereka adalah 2,5 gram. 2,5 gram, dan pertanyaannya adalah 50 gram, 50 emas, bukan 50 gram. Sekiranya 50 gram emas maka belum terkena zakat. Namun sekiranya 50 emas dikalikan 2,5 gram emas, maka totalnya adalah 125 gram. Dan 125 gram sudah terkena nisab zakat. Dan apabila telah bergulir 1 tahun, maka dia wajib dizakatkan. Maka dia wajib dizakatkan. Karena takaran zakat adalah 85 gram emas. 85 gram emas. Apabila sudah sampai mencapai angka 85 gram emas, apabila telah mencapai angka 85 gram emas, maka dilihat 1 tahun. Apabila 1 tahun masih tidak pernah kurang dari 85 gram emas, maka wajib zakat. Maka pertanyaan saudari kita tadi di Bukit Tinggi, barakallahu fiik, bahwa 125 gram emas sudah kena nisab, dan kemudian apabila dia bergulir 1 tahun, kemudian dia tetap di atas 85 gram emas, tidak pernah berkurang, maka dia wajib zakat. Pertanyaannya, apakah tahun depan zakatkan lagi? Zakatkan lagi. Tahun depan zakatkan lagi? Naam, zakatkan lagi. Itu artinya dia berkurang? Katakan tidak. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah tabaraka wa ta'ala akan mengikis habis riba, akan menghancurkan riba, dan akan menumbuh kembangkan sedekah. Dan apa yang telah kita keluarkan daripada zakat, bagian daripada sedekah. Bagian daripada sedekah yang Allah mengatakan wa yurbi. Allah akan tumbuh kembangkan. Allah akan tumbuh kembangkan. Maka jangan kita mengira bahwa di saat kita keluarkan zakat untuk harta kita, maka itu artinya berkurang. Tidak, dia tidak berkurang. Yang berkurang itu adalah riba yang kelihatan bertambah di mata manusia. Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah akan sirnakan riba. Allah akan hancurkan riba. Allah akan habiskan riba. Itu riba yang terlihat nambah. Namun sedekah, termasuk diantaranya adalah zakat yang kita keluarkan bagian daripada sedekah, yang terlihat berkurang dengan kita keluarkan, Allah mengatakan yurbi. Allah tumbuh kembangkan. Nah, jadi tahun depan apabila tahun ini sudah kita keluarkan zakatnya, tahun depan masih sampai nisab dan 1 tahun, keluarkan lagi. Barakallahu fiik. Nah. Wa iyyak. Ada telepon kembali masuk dari pemirsa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Bapak? Dari Dika di Tangkerang. Dika di Tangkerang ya? Ya, di Tangkerang, Pekanbaru. Baik. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, mengenai waris, Ustaz. Nah. Jadi ketika orang tua anak meninggal, jadi kami anak-anak ini kan, orang tua itu punya ada tanah dan beberapa rumah yang diwariskan, Ustaz. Baik. Jadi ada wasiat dari orang tua dulu bahwa dari tanah itu ada sebahagian tanah itu diwakafkan untuk tanah masjid, Ustaz.
Cuman saudara-saudara anak yang lain ini berpendapat karena di daerah situ masih belum ada rumah, dan mohon maaf yang tinggal di sekitar itu kan masih orang Batak non Muslim gitu Ustaz. Jadi khawatir nanti kalau sekarang dikeluarkan wasiat itu diwakafkan, takutnya nanti disalahgunakan tanah itu Ustaz. Jadi ada pertimbangan setelah nanti agak ramai, terus barulah kita wakafkan tanah itu sesuai wasiat itu Ustaz. Pertama, apakah itu nggak apa-apa Ustaz? Karena udah hampir 3 tahun sejak orang tua meninggal itu wasiat itu belum kami laksanakan Ustaz dengan pertimbangan seperti itu. Kemudian yang kedua Ustaz, setelah dibagilah berdasarkan anak laki-laki 2 bagian lebih besar daripada anak perempuan, yang rumah-rumah itu kan sudah kita bagi semua Ustaz. Kemudian ada satu itu kos-kosan, karena dia masih produktif, jadi kami itu bersepakat tidak menjualnya. Jadi tetap kita kita jalankan usahanya bersama. Kemudian pembagiannya itu berdasarkan pembagian waris gitu Ustaz, bagi hasil setiap bulannya. Pertanyaan anak, sampai kapan kita bisa laksanakan itu? Apabila salah satu dari anak ini berkeinginan menjual gitu, apakah wajib kita jual juga saat itu atau gimana Ustaz? Itu saja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sesuai itu. Itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi keharusan untuk dijalankan. Karena kalau sekarang diwakafkan, keluar dari kepemilikan, siapa yang akan mengelolanya? Siapa yang akan mendirikan masjid di sana? Dan siapa yang akan sholat di sana? Maka ditunda sampai saatnya cocok untuk dilaksanakan wakaf orang tua tersebut. Itu sudah benar sekali. Ya, itu sudah benar sekali. Kemudian yang berikutnya adalah juga sudah benar ketika telah dibagikan harta waris dengan 2 laki-laki mendapatkan 2 jatah wanita, sudah benar sama sekali. Itu juga sudah benar. Dan juga sudah benar pembagian daripada harta yang produktif. Itu juga sudah benar insyaallah taala, tidak dibagi langsung kepemilikan, akan tapi hasil daripada harta waris itu yang dibagi sesuai dengan pembagian hukum waris yang ada dalam syariat Islam. Itu juga sudah benar. Itu juga sudah benar, walillahil hamd. Dan tinggal lagi pertanyaannya, manakala salah seorang di antara ahli waris yang ada ingin dijual, apa yang harus terjadi? Apa yang harus dilakukan? Boleh saja dijual, atau boleh saja salah satu di antara kita membeli daripada dia haknya. Salah satu daripada kita membeli daripada dia haknya. Misalnya kita ada 5 orang ahli waris atau 6 orang ahli waris, satu ingin harta ini segera diambil oleh dia, tidak dalam bentuk lagi hasil bulanan, akan tetapi dia ingin hartanya. Maka yang memiliki kelebihan harta membeli dari dia haknya. Sekira-kira di saat ini bahwa rumah-rumah kos-kosan tersebut dijual, berapa hartanya? Katakanlah sekitar 1 miliar misalnya. Berapa hak dari yang ingin untuk mengambil hartanya? Katakanlah dia punya hak 200 juta dari 1 miliar itu. Maka salah satu di antara kita yang memiliki kelebihan harta membeli daripada dia dengan 200.000. Hak Anda kita beli. Sehingga hak itu berpindah kepada yang membeli dari saudaranya. Sementara barang tetap terjadi, dan setelah dibeli darinya maka hasilnya pun kembali kepada yang membeli, sudah hilang daripada yang menjual. Wallahu taala ala wa alam bisawab.